Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas tentang atau tata cara penggunaan aplikasi e-coklit untuk Pantarlih. Pertama, caranya Pantarlih mengunduh dan menginstal aplikasi e-coklit melalui link https://bit.ly apk e-coklit mobile, itu ya teman-teman. Kemudian Pantarlih mengisikan email yang didaftarkan oleh PPK atau PPS dan password yang diberikan atau dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Nah, contohnya yang kayak di samping ya, kita lihat di samping kiri ada email, password, login. Nah, sebelum login, Pantarlih wajib mengaktifkan GPS atau lokasi yang ada di HP teman-teman ya. Jadi sebelum login atau sebelum masuk, teman-teman Pantarlih sudah mengaktifkan lokasi atau GPS. Setelah diaktifkan, Pantarlih atau teman-teman Pantarlih bisa klik login. Kemudian pengisian potensi alamat TPS. Pada awal penggunaan aplikasi e-coklit, Pantarlih harus mengisi potensi alamat yang akan menjadi lokasi TPS pada saat pemungutan suara. Pada saat pengisian potensi alamat, Pantarlih diharapkan berada di titik lokasi alamat TPS, dikarenakan e-coklit akan mencatat lokasi GPS pada saat Pantarlih menekan tombol simpan. Nah, jadi seperti ini ya formnya ya teman-teman yang di samping kiri. Di sini ada alamat, RT dan RW. Dan pastikan GPS-nya aktif ya teman-teman sebelum teman-teman Pantarlih login di awal tadi. Karena apa? Karena jika teman-teman itu melakukan pendataan terus GPS-nya tidak aktif atau lokasinya yang ada di HP kalian tidak aktif, maka tidak akan terbaca di TPS atau RT RW teman-teman, tempat teman-teman mendata. Yang selanjutnya setelah tadi, kemudian import data pemilih. Setelah login ke aplikasi e-coklit, langkah selanjutnya Pantarlih melakukan download data dengan melakukan klik di logo yang seperti ini ya teman-teman. Ada tanda panah di bawah atau bisa dilihat di samping kiri seperti ini. Nah, kemudian teman-teman untuk perlu diketahui bahwasanya di aplikasi e-coklit itu ada beberapa menu. Yang pertama home, kemudian pemutakhiran data, kemudian ada profile. Nah, kemudian untuk download data dilakukan di wilayah yang memiliki sinyal yang baik atau bagus. Nah, ini perlu kawan-kawan perhatikan ya. Perhatikan kuotanya, perhatikan internetnya aktif, dan tentunya teman-teman harus memiliki sinyal yang kencang, yang baik, yang bagus agar pendataan berjalan dengan lancar. Tidak ada loading lama atau lelet dan sebagainya. Kemudian setelah diklik pelaksanaan coklit, larinya kita ke pelaksanaan coklit. Setelah download data selesai, akan terlihat nama-nama pemilih beserta nick yang akan dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Pantarlih sesuai dengan wilayah kerja Pantarlih. Nah, kemudian klik nama pemilih yang akan dicoklit atau berstatus belum coklit. Contohnya seperti di samping kiri. Nah, ini kan belum
coklat atau belum berstatus coklat ya. Nah, sudah ada sini contohnya di samping kiri. Nah, ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pelaksanaan coklat. Setelah memilih data yang akan dicoklat, maka akan muncul detail pemilih akan tampil seperti gambar di samping ini. Nah, yang ini teman-teman ya, ada data lengkap untuk calon pemilih. Nah, kemudian Pantarlih melakukan klik pilih aksi. Yang ini ya teman-teman. Nah, contohnya ini pilih aksi. Kemudian teman-teman Pantarlih memilih sesuai dengan kondisi pemilih ya. Yang pertama, pemilih sesuai. Pemilih yang ditemukan di lokasi dan datanya sudah sesuai dengan dokumen KTPL atau kartu keluarga. Nah, jadi teman-teman harus sesuaikan apakah pemilih itu sesuai di lokasinya, sesuai dengan KTPL atau kartu keluarganya. Kemudian ada pemilih tersaring. Pemilih tersaring, data pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Ya, tidak memenuhi syarat atau TMS. Artinya pemilih yang belum memiliki syarat untuk bisa memilih. Kemudian ada pilihan pemilih ubah. Data pemilih yang akan diubah elemen datanya karena tidak sesuai dengan KTPL atau kartu keluarga. Nah, ini ya. Jika pemilih tidak sesuai dengan KTP elektronik atau kartu keluarga, maka teman-teman Pantarlih memilih aksi pemilih ubah untuk mengubah datanya. Nah, kemudian kita memasuki pemilih tersaring. Apabila terdapat pemilih tersaring ya teman-teman, Pantarlih wajib memilih keterangan dalam aplikasi e-coklat. Di antaranya, nah ini ada di sini yang kita lihat di samping kiri ada pemilih tersaring. Nah, kode pertama meninggal dunia. Keterangan di sini ya teman-teman yang di samping kiri. Jika diklik di sini nanti ada muncul kode-kode, kode 1, kode 2, kode 3, kode 6, kode 7, kode 8. Nah, untuk kode 1 yaitu opsinya pemilih meninggal atau daftar pemilih sudah meninggal. Kemudian kode 2 pemilih ganda apabila terdapat pemilih yang sama di satu TPS. Kemudian kode ketiga pemilih di bawah umur apabila pemilih dipastikan belum berusia 17 tahun pada saat 14 Februari 2024. Kemudian kode 6 pemilih yang berstatus TNI atau pemilih yang sudah beralih status menjadi anggota TNI. Kode 7 pemilih berstatus Polri dalam kurung atau pemilih yang sudah beralih status menjadi anggota Polri. Yang kode ke-8 pemilih salah penempatan TPS. Nah, jadi ada beberapa kode yang ada di keterangan di sini ya, teman-teman. Pemilih tersaring, kemudian ada keterangan di sini. Tinggal kita klik, kemudian kita sesuaikan dengan keadaan pemilih yang ada di TPS itu sendiri. Nah, ini setelah disimpan
Pemilih akan ditandai dengan sudah coklat. Nah, berwarna hijau ya teman-teman apabila sudah datanya di coklat. Nah, jadi seperti ini di tampilan. Nah, kemudian kita beralih ke pemilih ubah. Di sini Panterlih bisa melakukan perubahan elemen data apabila ada perbedaan data antara KTPL dengan data yang ada pada aplikasi e-coklat. Selain itu, Panterlih juga dapat menambahkan status disabilitas jika memang pada saat coklat diketahui pemilih saat di lapangan. Nah, di sini menu untuk perubahan ya. Menu perubahan ya, ini ada nik, nomor kakak, kemudian ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinannya bagaimana, jenis kelaminnya bagaimana, alamatnya, kemudian RT, RW, nah status kepemilikan KTPL-nya bagaimana, apakah belum atau sudah. Nah, kemudian apakah ada penyandang disabilitas? Jika tidak, maka centang tidak ya. Selanjutnya, tambah pemilih baru. Nah, ini teman-teman ya, perlu diperhatikan apabila ada pemilih baru yang belum terdaftar atau pada sebelum tanggal 14 Februari itu ada pemilih baru yang belum terupdate namanya di pemilih untuk tahun 2024. Nah, ini keterangannya teman-teman. Jika terdapat pemilih yang berada di lokasi tersebut namun belum terdaftar di e-coklat, Pantarlih dapat mencari pemilihnya tersebut terlebih dahulu dengan memilih ikon search ini ya, pencarian di pojok kanan atas aplikasi yang ini teman-teman ya, biasa yang ini. Pantarlih dapat mencari menggunakan nama, nik, dan kakak. Apabila data tidak ditemukan, Pantarlih dapat menambahkan pemilih dengan cara, nah ini dengan cara ini ya teman-teman. Pertama, mengisi nik atau NKK, nomor kakak pemilih. Kemudian klik tambah baru. Nah ini ya teman-teman, perhatikan di samping kiri. Kemudian mengisi data pemilih baru. Nah, mengisi data pemilih baru ya. Di sini di samping paling kanan ini data pemilih baru untuk dimasukkan ke e-coklat. Kemudian setelah itu baru mengelik dengan klik simpan. Nah, jadi itu untuk menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di e-coklat. Nah, kemudian setelah itu sinkronisasi data. Setelah Pantarlih selesai melakukan coklat, Pantarlih diharuskan melakukan sinkronisasi pada hari yang sama. Tidak boleh lewat hari dalam satu hari ya. Nah, jadi selesai ini teman-teman melakukan coklat, maka tidak boleh lewat dari hari yang teman-teman lakukan pendataan atau pencoklatan. Dalam satu hari Pantarlih dapat melakukan sinkronisasi lebih dari satu kali. Nah, boleh ya, boleh 2 kali, misal pagi, siang. Nah, gitu. Boleh juga satu hari pagi saja gitu. 1 kali dalam sehari minimal ya. Kemudian proses sinkronisasi, klik ikon 3 di pojok kanan aplikasi. Yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini di dekat pencaharian.
Kemudian klik sinkron. Nah, klik sinkron. Di sini ada muncul nanti sinkron all. Ini artinya sinkron all ini untuk menyinkronkan semuanya daftar pemilih ya. Kemudian kita beralih ke filter data. Pantarlist juga mengakses fitur filter untuk mencari berdasarkan kriteria, yaitu coklat, pemilih yang sudah dicoklat. Nah, di sini ya di filternya ini, tanda ini ya teman-teman. Nah, tinggal di klik coklat, sinkron, belum coklat, semua. Untuk coklat, penjelasannya pemilih yang sudah dicoklat, artinya pemilih yang sudah didata ya, seperti yang ini. Nah, kemudian sinkron pemilih yang sudah disinkronisasi, seperti ini contohnya ya. Kemudian belum coklat, pemilih yang belum dicoklat. Nah, pemilih yang belum dicoklat ya. Kemudian semua, yang ini semua, artinya semua itu baik yang coklat, sinkron maupun belum coklat. Itu maksudnya. Fitur filter ada di sebelah pojok kanan aplikasi. Ya, yang ini maksudnya, yang ini ya, pojok kanan. Demikian ya, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.